Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara semua ya, buat saudara, buat sahabat belajar ternak yang sudah support channel ini ya. Yang belum subscribe, saya harap untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini supaya channel ini bisa terus berkembang ya, dan juga bisa memberikan video yang bermanfaat seputar dunia peternakan ya. Oke ya bosku ya. Malam ini saya mau teropong telur entok ya, yang sedang dirami ini ya. Nah, ini mau saya teropong untuk mengetahui fertil dan infertilnya ya. Biasanya entok-entok saya itu kalau sudah mengeram di usia 4 hari ya, dalam pengeraman 4 hari atau 5 hari itu sudah saya teropong untuk mengetahui fertil dan infertilnya ya. Di usia pengeraman 4 hari itu biasanya sudah kelihatan ya. Dan kemarin ini belum saya teropong hingga sudah dirami 10 harian lebih ini bos ya. Dan malam ini baru sempat untuk meneropongnya ya. Nah, dan saya juga penasaran karena indukan yang ini adalah produksi yang pertamanya ya, jadi masih muda. Ini produksi yang pertamanya, dan kemarin juga dibuai oleh sang jantan yang masih muda, yang seumuran dengan ini ya. Jadi saya mau lihat hasilnya itu bagus apa enggak, fertilitas produksi pertamanya ini yang dibuai pejantan yang masih muda juga ya. Oke, langsung saja ya bosku ya, kita lakukan rombongan ya. Kita matikan lampu flashnya ini biar nanti terlihat ya, fertil dan infertilnya bisa terlihat jelas ya. Oke, kita pakai senter ya bosku ya. Kalau kalian mau neropong telur supaya mudah dan kelihatan jelas, itu di tempat yang gelap ya. Ini kalau di kamera memang kurang terlihat jelas ya. Nah, kita dekatkan. Nah, ternyata infertil bos, atau tidak ada nyawanya ya. Jadi walaupun dirami gak bakal menetas ya. Nah, kalau fertil itu ini terlihat akar-akar berwarna merah ya. Terlihat serat-serat fertilitasnya di dalam telur itu terlihat ya, kalau kita senter seperti ini ya. Nah, dan kemarin ini ada sekitar berapa butir ya, kita coba keluarkan semuanya biar jelas ya. Nah, ini juga infertil, ini juga ternyata banyak yang infertil bos ya. Nah, ini juga bosku, coba kita teropong semuanya ya. Nah, ini juga infertil bos. Nah, ini gelap. Oh, infertil juga ini bos ya. Nah, nggak terlihat serat-seratnya ya. Jangan-jangan infertil semua ini. Nah, ini gelap ini. Ini gelap. Coba kita cek. Nah, ternyata kopior ini bos ya. Yang gelap pun ini kopior atau rusak ya. Nah, fertilitasnya rusak ini. Sudah nggak bisa menetas juga ini ya. Nah, ini sudah berapa butir ini bos? Sudah 7 butir ya. Masih ada nggak ya di dalam ya? Oh, masih ada satu bos. Nah, coba kita teropong. Dan ternyata infertil juga ini bos ya. Nah, jadi dari 8 butir telur ini ternyata nggak ada yang bisa menetas semua ya, walaupun kita biarkan di pengeraman ya, karena semuanya infertil ya. Tadi ada satu yang hitam tapi juga rusak ya, fertilnya juga rusak bos ya. Nah, dan kenapa bisa seperti ini ya, kenapa bisa seperti ini? Ini sudah pasti, sudah bisa dipastikan penyebab utamanya adalah usia pejantannya yang masih terlalu muda ya. Jadi pejantan yang usianya masih terlalu muda, hasil pembuahannya itu belum bisa menghasilkan fertilitas yang bagus ya. Jadi fertilitasnya masih buruk. Contohnya seperti ini. Jadi itu nggak ngisi ya. Jadi nggak ngisi. Nah, kalau betinanya
walaupun usia muda seperti ini ya, ini sekitar 6 bulan lah ya, 6 bulan ke atas sudah bertelur, itu sebenarnya juga masih muda. Tapi kalau betina itu tergantung pejantannya. Kalau pejantannya sudah matang ya, pejantannya sudah umur, itu bisa juga produksinya bagus, banyak yang fertil ya. Jadi kuncinya itu di pejantannya, bukan di betinanya ya. Nah, jadi buat bosku, kalau misalkan memiliki indukan yang masih muda, terus telurnya banyak yang infertil seperti ini, itu sabar ya, sabar, jangan putus asa dulu ya. Jangan langsung mengeklaim kalau pejantannya itu jelek. Jangan langsung mengeklaim seperti itu ya, karena itu sudah wajar ya, sudah wajar. Kalau pejantannya masih muda, hasil produksi telurnya banyak yang infertil, itu sudah wajar ya. Dan biasanya itu jantan yang masih muda sekitar usia 7 bulan itu kan baru belajar kawin ya. Jadi untuk proses pembuahan atau mengawini betina itu belum bisa maksimal ya, belum lihai lah, intinya belum lihai bos ya. Jadi masih tahap-tahap belajar ya. Jadi wajar ya kalau hasil pembuahannya juga tidak bisa menghasilkan produksi yang maksimal atau produksi yang bagus ya, yang fertilitasnya bagus. Nah, terus usia berapakah pejantan itu bagus untuk membuahi sang betina ya? Jadi pejantan yang bagus untuk membuahi sang betina itu biasanya mulai di usia 9 bulan ke atas ya, 8 bulan ke atas sampai 9 bulan ke atas, di antara itu ya. Kalau masih di bawah 8 bulan ya, di bawah 8 bulan atau di bawah 7 bulan itu belum bagus, hasil pembuahannya belum bagus ya. Jadi buat bosku, kalau memiliki indukan yang masih muda itu sabar ya, jangan diganti dulu ya, tunggu saja pejantannya sampai usianya matang ya, yaitu di usia 8 bulan ke atas sampai 9 bulan ke atas ya. Lebih matangnya itu ya 9 bulan ke atas pokoknya pas. Atau bisa dilihat dari topeng ya, dari topeng wajahnya ya. Kalau topeng wajahnya sudah nutup ya, sudah penuh, itu bisa dipastikan pejantan yang hasil pembuahannya sudah matang atau sudah bagus ya. Nah, ini kemarin itu dibuahi pejantan ini bos ya, yang masih muda ini ya. Ini baru kemarin untuk membuahi betina ini di kisaran usia 7 bulanan ya. Dan hasilnya telurnya banyak yang infertil, atau ini infertil semua malahan ya, tidak ada nyawanya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kalian misal punya pejantan yang sudah berusianya sekitar 9 bulan ke atas atau topengnya sudah nutup namun hasil pembuahannya buruk seperti ini, nah itu mungkin bisa baru diklaim ya kalau pejantannya itu tidak bagus ya. Yang penting pola pakan juga sebenarnya perlu diperhatikan ya, tapi yang paling penting ya usia. Kalau untuk masalah pejantan itu, kalau usianya sudah matang biasanya ya hasil pembuahannya sudah bagus, yaitu ya di antara 9 bulan ke atas ya, lebih matangnya 1 tahun ke atas. Intinya kalau topengnya sudah nutup lah ya, topengnya di muka itu sudah penuh ya, sudah nutupi muka sampai ke hidung, itu intinya ya sudah gabung lah, intinya sudah banyak lah ya, topengnya sudah nutup muka ya. Jadi seperti itu, yaitu di usia 9 bulan ke atas sampai 1 tahun itu sudah mulai bagus ya. Jadi seperti itu bos ya. Ini buat yang pemula yang mungkin belum memahami masalah usia ya. Jika produksi telur entok Anda itu banyak yang infertil seperti ini, itu perhatikan pejantannya ya, jangan langsung pesimis ya. Perhatikan jantannya, kalau jantannya masih muda bersabarlah ya, nggak usah berpikir negatif kalau pejantannya itu tidak bagus ya, bukan seperti itu bos. Yang penting perhatikan usianya ya. Oke, jadi paham ya bosku ya. Terima kasih buat bosku semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, dan tetap semangat buat saudaraku semua untuk beternak entok ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.